di karena anak mall ya. mall. Sebelum pandemi kita Right. anak mall. Betul sekali. Jadi sekarang sibuknya apa nih? Menjelang Ya, Valentine atau Cynthia di rumah? aduh, sibuk banget. Justru aku kan semua orang berpikir kita sekarang di rumah aja, jadi Ya. santai sebenarnya ya. Ternyata Hmm. enggak gitu. Justru karena di rumah aja itu jauh lebih sibuk karena semua pekerjaan itu aku lakukan sendiri di rumah. Jadi misalnya kalau setiap hari tadinya keluar, kemudian ada yang syutingin, aku tinggal datang, ada yang make upin, ada yang syutingin, ada yang rambut segala macam. Tapi sekarang ya semuanya aku masih sendiri dan kebanyakan sekarang brand-brand termasuk Momami ini kan semuanya di rumah aja gitu. Jadi sebenarnya itu jauh, Betul. sebenarnya semuanya itu jauh lebih sibuk daripada dulu gitu. Apalagi Hmm, sekarang hmm. setiap mau kerja karena di rumah kan ada anak ya. Waduh, mau kerja anak bangun, mau kerja anak bangun, mau kerja anak misalnya perlu apa-apa. Jadi itu sebenarnya yang bikin ya jadi makin sibuk sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena aku sih senang aja karena kalau misalnya sekalian kerja terus di rumah sama anak ya lebih enak, lebih tenang nggak ninggalin anak. Tapi aku happy banget sih kerja walaupun di rumah aja, at least kalau cuma bengong-bengong kan apa ya, Iya. cuma bengong juga bingung mau ngapain, otak juga jadi nggak bekerja. Tapi jadi aku nikmatin aja, sibuk banget mau Sincia, apalagi besok nih ya, besok nih mau Chinese New Year. Kita sih udah ada baju baru, terus udah menyiapkan makan-makan gitu. Dan, Aduh. jadi cuma di rumah aja sih. Tapi kan kalau dulu biasanya mungkin ke rumah rumah saudara, tahun ini enggak. Tahun ini cuma di rumah aja bersama keluarga. Udah makan-makan aja bersama keluarga di rumah aja. Nggak ada makan-makan Si di luar. Jadi bener-bener limited ya untuk Iya, keluarga aja. iya, Tapi emang betul. bener sih kalau aku ngelihat Instagram kamu tuh kayaknya ini moms ini aduh sibuk banget sih, banyak pekerjaan sekaligus juga juggling dengan mengurus keluarga gitu ya. Orang selalu bilang kayaknya aduh enak ya kayaknya jadi Sandra Dewi ya gitu. Udah udah nyaman gitu. Terus apa ya istilahnya semuanya mungkin ada yang ngebantuin. Tapi coba deh kita tanya nih, motherhood versi Sandra Dewi itu seperti apa sih sebenarnya kesehariannya di rumah gitu. Jadi mungkin Oke. ada yang penasaran nih, mami moms yang sekarang lagi bergabung nih gitu. Mungkin ini adalah untold story bahwa kalau gue sih tahu sendiri semuanya dihandle oleh Sandra. Sandra Uh, ini adalah orang yang sangat-sangat micromanage. Jadi itu harus gini, itu harus gitu. iya. Perfeksionis orangnya, bener. Tapi bener gak sih kasih tahu ke moms yang lain nih rahasianya seperti apa sih kesehariannya di rumah? Apakah kayak ibu-ibu seperti yang lainnya atau gimana gitu? Iya sih sebenarnya aku memang karena emang mungkin terbiasa bekerja ya sebagai wanita karir, jadi semuanya aku atur gitu. Aku ada jadwalnya, rutinitas, schedule-nya. Anak-anak aku pun aku bikinin jadwal schedule karena Oh ya, kebiasaan. Iya, karena rutinitas itu penting buat anak-anak ini. Kayak misalnya bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, makan, kemudian susu, main sebentar, mandi gitu. Mandi, habis itu tidur siang, habis itu makan siang. Jadi jam-jamnya mereka makan 3 kali sehari, susu 3 kali sehari, kemudian jam tidur siang dan tidur malam itu ada schedule-nya semua. Karena memang anak-anak ini butuh rutinitas gitu. Dan kadang-kadang karena selamanya kalau anak-anak main gitu. Tapi sejak hmm. pandemi ini nggak bisa ke mall ya, aku harus cari kegiatan yang bikin mereka tuh nggak bosan di rumah gitu. Mainnya cuma di rumah sama di taman-taman aja. Nah sekarang mereka juga pergi ke rumah orang tua yang aku yakin orang tuaku ini atau mertuaku atau orang tuaku ini aku yakin mereka sehat. Nah anak-anakku boleh main ke sana. Tapi bener-bener kita nggak keluar kemana-mana. Kita nggak kemana-mana sama sekali kecuali ke rumah oma opanya gitu. Jadi aku orang yang termanage banget, jadwal anak-anak aku itu ada. Tapi nggak misalnya harus oh jam 7 mereka harus bangun, enggak, sebangunnya mereka aja. Habis bangun tuh ngapa-ngapain tuh ada, cuman jamnya itu bisa disesuaikan lah. Tapi memang iya aku memang ngatur semuanya, kayak makanan harus banyak makan salmon, daging gitu. Kemudian wortel buat matanya. Jadi semua makanan itu juga aku atur apa aja yang harus ada gitu. Dibantu iya, cuma ada beberapa hal yang mereka kan nggak, maksudnya support system kita ini nggak bisa bantuin. Kayak seorang ibu itu kayak misalnya tidur.
Rafa harus sama aku malam gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. kalau aku belum selesai ditungguin, aku bilang tunggu bentar ya, mami belum selesai, mami mandi dulu atau beres-beres dulu, bersih-bersih dulu. Jadi tungguin, dia nggak akan mau tidur sebelum aku tuh masuk ke kamar gitu. Oh gitu. Iya, sama Mika kalau minum susu kan biasanya tuh ASI kan, jadi kan Hmm. kebiasaan sama mamanya. Jadi kalau udah lihat susu tuh udah harus sama aku. Jadi seorang ibu itu memang perannya nggak bisa digantikan ya, dan memang kita harus kayak aku sebenarnya ini aku tuh banyak banget berkorban diri untuk anak-anakku gitu. Kalau orang bilang kenapa sih Hmm. dulu kan 24 jam mungkin sebagai wanita karir, sekarang tuh ya nggak bisa. Sekarang ini anak-anak ini adalah yang utama gitu. Betul sih. Jadi perbedaan dulu waktu masih single sama sekarang punya anak itu jadi prioritasnya berbeda ya. Jadi Yes, ya. apapun pokoknya demi anak deh, demi anak gitu kan ya. Tapi memang sih kalau dilihat dari tumbuh kembangnya si Mika dan juga Rafa itu kalau dilihat secara keseharian kan sering banget di post nih. Ya. Pokoknya royal banget nih. Mungkin followersnya Mam Sandra ini kalau mamanya nggak ngelihat mereka sehari itu pasti ditanyain, Mika mana, Iya, Rafa mana gitu. Jadi kayak pengen pengen jadi apa ya bagian dari keluarga Sandra Dewi gitu ya. itu benar sih. Jadi ketika misalnya menjelang Natal, tahun baru, kemudian saya sendiri kan aku banyak ngepost hampers nih, banyak yang ngasih hampers, aku Hmm, ngepost hmm. terima kasih. Jadi story-nya anak-anak nih jarang kalau misalnya lagi ada acara apa gitu. Wah, semuanya tuh Iya, pada apa protes. protes. Oh, mana nih kita malas kalau ngeliatin yang lain, kita mau ngeliatin anak-anak gitu, karena memang banyak yang mau ngeliatnya anak-anak. Karena mungkin kalau anak-anak itu ya, kalau anak-anak ini kan mungkin ya nggak ada skenario, mereka nggak punya skenario, mereka cuman main, kerjanya ketawa-ketawa. Tapi saya memang terhibur banget ya sejak punya 2 anak. Itu memang jauh lebih seru, lebih repot iya, tapi jauh lebih seru karena anak-anaknya ternyata lucu banget. Apalagi sekarang dua-duanya udah mulai usil, bisa berantem, bisa sayang-sayangan, lagi sayang-sayang si Mika bisa gigit Rafa kayak gitu-gitu. Jadi banyak lucunya, banyak juga repotnya, tapi seru banget. Seru ya, jadi ibu itu sebenarnya ya kan. Apalagi dua cowok gitu kan. Ya nggak sih? Ini moms di rumah pasti akan berharap satu lagi dong Cassandra gitu ya. Mungkin gitu mencoba one more shot gitu kali-kali cewek gitu ya. Aduh, kayaknya enggak ya, soalnya Oh enggak, uh, beneran nih. kayaknya enggak ya. Aku sih pengennya 2 anak cukup, mudah-mudahan nggak kebobolan. Karena uh, sekarang ini kan yang penting tuh kualitas bukan kuantitas gitu. Benar, Jadi benar, walaupun benar, cuma benar. punya 2 anak, tapi aku bisa bikin 2 anak ini menjadi manusia yang berkualitas gitu. Betul Generasi sekali. karena Yap, ini tanggung kelihatan. jawab ibu ya, Betul, bikin itu berkualitas. juga menjadi salah satu yang kalau Mam sudah melihat video Mom Sandra Dewi dan Mika yang lucu banget dengan Momami, makanya bener-bener kayak satu teguran. Ini semuanya adalah tanggung jawab ibu. Bagaimanapun juga, Betul. ibu itu punya peran penting banget dan kita bisa melihat secara secara nyata, nggak ada efek-efek, nggak ada lebih genuine gitu. Realnya anak-anak Sandra Dewi ya seperti itu, aktif banget. Gue tuh paling suka perkembangan Rafa yang dia bisa main basket di umur 2 tahun ya, 2 tahun apa tiga Iya, tahun tuh. Udah jago dua. banget main basket. Oh my God, Iya, si Mika juga udah mulai sekarang ngobrol ya, udah iya, mulai pinter ngobrol. ngobrol, udah chatty sana Iya. sini gitu kan. Dan yang paling menyenangkan adalah gimana sih bisa merawat atau bisa menggiring mereka menjadi happy baby gitu. Mungkin Iya. ada parenting tips tertentu yang digunakan oleh Sandra nih di rumah gitu ya. Bahwa anak Oke. gue tuh harus gini 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 gitu. Karena ya itu tadi gitu kalau dilihat dari outputnya gitu kan, itu kayaknya mereka happy baby banget gitu. Ya puji Tuhan ya. Kalau aku sih yang penting anak-anak itu sehat. Karena kayak misalnya kulitnya sehat, kemudian pencernaannya sehat, hidupnya Hmm, juga teratur, sehat, kemudian makannya bergizi. At least pertama kali sehat, mereka pasti happy. Kemudian di rumah juga aku nggak marahin sih. Aku nggak pernah yang kayak ngebentak gitu. Sesekali tegas boleh, tapi kalau marah tuh kayaknya enggak. Cuma kalau mereka salah, ya aku harus tegas dengan nada yang tegas. Begini ya, ini tuh nggak baik, jadi Rafa begini, Mika begini gitu. Jadi aku berusaha untuk hmm.
menahan. Namanya ibu-ibu tuh pasti ada emosi, apalagi kita kerja kemudian lagi ada keribuhan, mereka berantem, misalnya berantem mainan. Kebanyakan sih berantem mainan, kalau anak cowok sama-sama cowok ini rebutan mainan biasanya. Ya aku paling harus tegas gitu dan berusaha untuk, tapi memang umur, aku kan nanya banyak ngobrol sama psikolog sama dokter anak, memang umur sama mereka ini belum mengerti cara sharing. Mereka Hmm. masih tentang aku, mereka belum mengerti cara sharing, makanya aku juga mesti mengerti ke kondisi anak-anak ini. Mereka tuh belum bisa sharing, jadi nggak bisa dipaksain gitu. Jadi kita tuh nggak boleh selalu marah sama anak-anak, harus tahan emosi karena mereka ini kan belum ngerti apa-apa. Kita tugasnya sebagai orang tua adalah memberitahu. Jadi ketika anak-anak itu nggak diomelin, nggak, orang tuanya nggak negatif, jadi mereka juga pasti jadinya happy baby. Dan yang penting tuh sehat, sehat kulitnya, sehat badannya, udah pasti happy. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal sehat kulitnya nih ya Ya, gitu. Kan kita topik hari ini itu adalah healthy skin, happy baby gitu ya. yes. Dan kira-kira setuju nggak dengan term seperti itu, Yes. Sandra? Oke, jadi di bayangan aku sebelum aku punya anak, sebelum anakku lahir, waktu aku lagi hamil pertama, yang pertama nih ya, pertama si Rafa, aku pas lagi hamil, aku mikirnya tuh baby itu kan kulitnya mulus, bersih, bersinar gitu kan. Orang kan bilang aku pengen punya kulit kayak bayi gitu. Nah, ketika Rafa lahir, dia hanya ada kayak bintik satu, dua, gitu, tiga. Jadi aku nggak begitu khawatir gitu. Jika apa, tapi habis itu hilang sendiri. Nah, ketika Mika lahir, pertama lahirnya mulus nih. Nah, ketika bulan kedua tiba-tiba tuh mukanya tuh rash, bintik-bintik Hmm. rash gitu. Nah, salahnya adalah aku tidak pernah memakaikan pelembab ke wajah Mika, tapi aku pakein ke kulit badan. Ke badannya sih nggak ada masalah, tapi mukanya itu rash. Nah, akhirnya aku tuh bingung, aduh, ini kenapa ya? Sedih ya, sebagai orang tua aku sedih gitu. Aduh, nih anak ya cakep-cakep ya, maksudnya buat orang tua kan anaknya cakep ya, cakep-cakep kok mukanya begini gitu, kasihan kan bayi tapi mukanya udah kayak orang jerawatan satu muka gitu kan. Jadi aku sampai nangis juga, iya akhirnya aku konsultasi ke dokter kulit anak gitu. Dari situ aku tahu kalau Mika ini kulitnya itu dermatitis atopi gitu. Iya, jadi dermatitis atopi itu artinya butuh perawatan khusus ya, butuh Khusus ya, treatment khusus gitu ya. butuh treatment khusus. Jadi hampir 70% anak bayi itu dermatitis atopi. Aku punya 5 teman, lima-limanya anaknya, anak bayinya nih, Wow, 6, 6 apa 7, 8 nih, hampir hampir semua hampir teman-teman. semua dong kalau gitu ya. Jadi hampir semua sih, hampir semua anak bayi yang aku kenal, hampir semua ya, yang aku kenal sih 90% itu dermatitis atopi. Hmm, Kulit bayi ini sangat sensitif dan sangat tipis. Jadi ternyata bayangan kita kulit bayi ini akan selalu baik-baik aja, ternyata salah gitu. Setelah punya anak, aku baru tahu kalau anak bayi ini perlu perawatan khusus, apalagi anak yang dermatitis atopi. atopi gitu. Jadi memang butuh perawatan ekstra gitu. Nah, Iya. kalau memilih skincare butuh perawatan, itu biasanya memilih skincare-nya biasanya ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Mam, Nah, gitu, ketika mau mencari produk yang cocok istilahnya gitu ya untuk si kecil. oke. Untuk skincare aku aja, aku konsultasi tuh lama banget sama dokter kulit. Iya, 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 Iya iya. kan, apalagi apalagi untuk baby, kulit anak ini kan masih masih sensitif banget, masih tipis banget. Dan akhirnya aku pergi ke dokter kulit anak. Aku punya dokter kulit anak dan aku curhat nih, ternyata si Mika dermatitis atopi, kemudian ternyata dermatitis atopi kan sensitif, jadi ketika Iya, mereka iya. kena kotoran atau habis makan itu harus dicuci kemudian pakai pelembab. Jadi dermatitis Hmm. atopi ini misalnya kalau setelah mandi itu harus apa, dicuci, setelah mandi itu harus pakai lotion, habis pakai mandi Mhm. atau habis cuci muka tuh harus pakai lotion, pakai pelembab gitu. Kemudian kalau kena kotoran tuh harus dilap. Nah, semua orang tua tuh kebanyakan orang tua tuh nggak tahu. Mereka pikir masih bayi itu nggak perlu pakai perawatan. Nah, itu salah Iya, ternyata. iya, Nah, iya, itu iya. tuh bayangan aku pas belum punya anak, anak-anak itu tidak perlu perawatan, nggak perlu pakai yang namanya hand cream, body lotion, face cream tuh nggak perlu. Tapi ternyata sangat-sangat perlu. Jadi intinya kata Penting. kulit anakku ini,
bayi ini justru adalah kulit yang harus banget dirawat dan dijaga. Pilih produk yang apa hipoalergenik, kemudian pH-nya 5,5 ini ya yang sesuai dengan produk untuk yang apa yang aman untuk anak. Untuk Kemudian anak ya, untuk bayi. bahannya itu harus bahan-bahan yang alami dan natural. Nah, aku cari-cari dong, cari-cari. Kemudian aku juga minta rekomendasi sama dokter kulit anak. Nah, akhirnya semua yang dokter kulit anak aku kasih ciri-cirinya ini, aku temukan di Momami. Makanya aku tuh, karena sebelum aku tahu produk ini juga aku sudah menggunakan produk Momami ya. Mas Iya, Abi juga iya, tahu. iya, iya, benar, iya. Jadi, Jadi, jadi bukan bukan settingan ya, Mams gitu. bukan Jadi sih. benar-benar bukan bukan settingan. Jadi benar-benar Mam Sandra ini memang menggunakan tisu basahnya Momami sebelumnya. Jadi gini, jadi waktu aku memilih tisu basah, aku kan pilih yang paling bagus nih, yang paling bagus. Aku pokoknya mintanya tuh semua produk tuh yang paling bagus. Nah, kata dokter anakku ini kebetulan punya baby juga. Dia punya baby, terus dia bilang, kamu tahu nggak produk yang bagus itu tuh, dokter anak nggak boleh ngomongin, tapi kalau aku kan bukan dokter anak, ya. Dia kasih tahu aku sebagai teman. Ada mau mami tisu basahnya, karena ini kalau misalnya kemakan pun di bayi airnya itu nggak apa-apa, karena bahan-bahannya tuh alami gitu. Wah, langsung setiap ada mau mami di mall, di Mothercare, langsung aku borong saat itu juga. Pokoknya aku selalu tanya, Mas Abi, udah ada belum tisu basah Momami? Aku borong. Jadi sepercaya itu, seteras itu aku sama brand Momami. Makanya ketika ditawarin menjadi face of Momami, aku langsung setuju. Karena gimana? Karena memang anak-anak aku pakai. Karena Mika ini kulitnya lebih sensitif dari Rafa. Jadi Momami ini brand yang bisa dipakai semua bayi dan paling lengkap. Menurut aku paling lengkap sekali brand Momami ini, semua rangkaian perawatannya. Iya, from head to toe ya, dari Yes, atas rambut sampai ujung yes. kaki, ibarat Ah, gitu. Karena seperti yang dibilang tadi, memang anak kecil tuh kulitnya kan memang delicate banget ya. yes. Jadi memang harus benar-benar memilih perawatan yang Ya, ibarat kata itu sesuai dengan mereka gitu. ya, Kadang-kadang orang tua hanya hanya melihat dari teman, dari apa, tapi sebenarnya yang perlu di garis bawahi adalah mengerti dulu kulit ya, anaknya ini seperti apa gitu kan ya, ya. Mam ya gitu. Ah. Jadi biar biar tahu nih nextnya tuh harus diapain gitu ya. Ya, Makanya kemarin seneng banget juga gitu ketika kita mengajak eh, Om Sandra untuk bisa dijadikan jadi the face of Momami, kayaknya waduh, gimana ya gitu. Sementara kita kan produk baru istilahnya gitu ya. Tetapi surprisingly sudah pakai tisunya. Jadi kayaknya wah klop banget nih, kayaknya udah tahu nih gitu. ah. Jadi Aku orang yang termasuk milih-milih sih kalau misalnya iya menggunakan iya, sesuatu. itu makanya itu aku tahu banget gitu. Karena kan kita udah kenal dari lama ya gitu. Aduh, Om Sandra ini kan orangnya pilih-pilih banget ya gitu. Kira-kira Iya, gimana ya gitu. aku tuh sebelum menggunakan produk yang jelas aku research dulu kandungannya apa, kemudian aku tanya dulu ke dokter ini, kan dokter ini orang yang paling ahli lah ya untuk hal-hal kayak gini. Aku tanya dulu dokter kulit ini aman aman nggak aman. Bahkan dokternya sudah bilang mau mami ini aman gitu. Nah, karena dokter kulitku anakku udah bilang kayak gitu, aku langsung trust mami banget. Karena gini, ternyata kalau anak bayi aku pikir dimandiin aja tuh udah selesai, itu salah gitu. Ternyata anak bayi ini justru Iya, habis mandi harus pakai pelembab gitu, kemudian mukanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tuh harus pakai pelembab. Kemudian ternyata banyak banget perkakas dari bayi ini sendiri. Ketika aku punya anak, aku baru ngerti, wow, ternyata anak kita ini mungkin perawatannya jauh lebih lengkap daripada orang tuanya, daripada ibunya gitu. setuju, setuju, setuju gitu. Oh, Jadi memang bayi itu harus ekstra gitu ya yes, istilahnya ya ya. untuk perawatannya. Uh, Nah, sudah coba ini ya rangkaian apa? Momami. Kira-kira Udah dong. yang favorit apa nih, Mom Sandra gitu? Oke. Jadi anak-anakku ini Kita bedah ya, bedah produk nih ya, produk baru baby care-nya Momami aku nih. udah Ini kasih yang menarik nih. mau bedah produktif. Anak-anakku ini kadang-kadang kan malas banget sama yang namanya mandi gitu. Iya. Aduh, aku kadang-kadang ngajak mandi susah banget karena memang boring sih ya, mandi sehari 2 kali gitu kan, pagi sama sore. Nah, mau mami ini aku paling suka nih Bubbly body washnya ini. Ini busa, jadi lebih irit juga, efisien, dan ini kan busa keluarnya kan. Jadi Foam anak-anak gitu kalau ya. tuh, Jadi gini aku keluarnya. tuh kayak gitu, foam gitu kan.
Jadi ketika anak-anak gue udah lihat ini, wah dipikir main bubble gitu karena banyak foam di mana-mana. Jadi mereka fun. Jadi mandi pakai ini selain apa? Selain bikin kulit kita juga bersih, kemudian aman untuk kulit bayi. Nah ini juga dibikin fun. Jadi pakai produk Momami ini yang bubble body washnya, anak-anakku jadi mandinya tuh lebih fun gitu. Dan mereka kalau udah ini langsung, ayo let's go kita mandi gitu. Dan mandi pun tuh jadi waktu yang bonding yang cukup erat antara ibu dan anak. Kemudian mereka juga happy banget, mereka juga bisa bermain sambil mandi, juga bonding time sama anak. Nah ini, Betul. nah Kalau kemudian Rafa dan Mika yang paling susah disuruh mandi siapa nih, Mam? kalau mereka berdua ya, kayaknya dua-duanya sih pernah fasenya susah mandi. Tapi sejak kenal Momami sih dua-duanya udah oke, karena pas aku bilang Langsung ya. Momami, mereka langsung happy gitu. Nah kemudian Iya, 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 memang. bouncy baby yogurt. Kenapa? Ini Mika suka banget kalau diajak abis mandi tuh harus pakai yogurt ini, dia tuh happy-nya minta ampun karena dia merasa ini tuh kayak nggak lengket gitu loh. Jadi nah ingat ya, kalau bayi itu sehabis mandi itu harus pakai pelembab kayak yogurt gini. Ini teksturnya menurut aku lebih rich tapi nggak lengket. Benar-benar. Karena aku juga pakai sih, Mam. Ini Iya, aku tuh pakai banget karena ih, sebenarnya bentuknya kan kayak puding gitu ya. Jadi kayak ya cooling gitu ya. Kayak ampun cooling itu. gitu. Ini wangi banget dan aku jadi orang tua juga, aku juga seneng banget pakai. Jadi aku ngerasa kayak kayak bayi banget gak sih wanginya? Jadi Iya. kan Dan ini tuh cepet banget meresapnya. Jadi nggak butuh banget, lama buat meresap ke kulit gitu. Sebenarnya betul. ini tuh inovasi baru sih gitu karena belum pernah ada produk baby yogurt di pasaran gitu kan. Iya, Jadi ini benar-benar the first time dan sebenarnya kalau dilihat dari kandungannya, yang pertama ada aloe vera. Aloe vera itu kan sebenarnya fungsinya untuk memperbaiki jaringan kulit ya. Karena kita tahu nih aloe betul. vera gel gitu happening banget buat skincare orang dewasa. Semua pada belilah aloe vera gel dari Korea itu gitu kan. Nah, ini sama juga sebenarnya fungsinya adalah untuk memperbaiki jaringan kulit. Chamomile itu adalah antimikroba alami. Jadi antimikroba alami fungsinya adalah untuk menghindarkan kulit bayi dari kayak radikal bebas, sesuatu yang nggak penting gitu kan. Nah, sementara kalau calendula ini juga banyak dipakai oleh skincare dewasa gitu kan, yang fungsinya adalah sebagai anti peradangan yang memang sebenarnya cocok banget untuk kulit yang dermatitis atopik Iya, gitu. aktif ya. Jadi tiga produk ini yang tiga bau bayi banget. Nah, kayak gitu. Aku lanjutin. Gitu sih. Oke. Iya, Nah, jadi ini juga favorit kalau aku. Kita tos ya, Mika. Jadi tos ya, sama ya, sama Anto. Karena suka banget si baby yogurt ini. Gimana, Pak? kalau selanjutnya selain baby yogurt ini banyak banget yang aku suka. Aku juga suka Cutie facial cream. Cutie facial cream ini jadi Akan tampilkan pertanyaannya di layar gitu. Gimana, harus gimana, tetap. gimana? Jadi kalau dokter bilang dermatitis atopi itu obatnya cuma satu, pelembab Hmm, aja. Jadi habis iya, mandi, betul. habis cuci muka tuh, habis habis ngapa-ngapain, pokoknya habis dibersihin harus pakai pelembab. Jadi nggak cuma orang tuanya aja yang pakai facial cream ya, tapi anaknya juga pakai Cutie facial cream. Jadi Mika itu waktu itu sembuh hanya dengan mencuci mandi, habis mandi hanya cuma memakai eh, krim dan Pelembab. pelembab ini aja. Jadi habis mandi, habis cuci muka pakai ini udah sembuh, langsung sembuh. Intinya cuma itu aja. Kemudian yang paling aku suka dari produk yang Betul, Momami betul. Karena gini, Mam. Sebentar. Jadi sebenarnya kan banyak nih ya pelembab
ini kan untuk di badan. Jadi memang secara fungsi itu memang dikhususkan buat muka, ada yang dikhususkan buat badan, kurang lebih kayak Oke. gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian aku sukanya Dreamy Calming Cream. Nah, ini seumuran Mika ini kan masih sering yang namanya kayak terbukan, terus kemudian habis mandi dia perutnya kadang-kadang kalau di tempat AC gitu pas masih kecil banget tuh masih apa ya kayak aku juga takutnya mereka pilek atau apa habis main aku Hmm, selalu hmm, hmm. jadi itu benar-benar menenangkan banget untuk yang sering kolek juga boleh gitu. Jadi semua produk dari Momami ini semuanya aku suka sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang bilang aku nggak suka. Jadi semua aku pakai from top to toe itu aku pakai semua produk dari Momami. Karena memang anak-anak itu sepenting itu dirawat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul sekali. Memang kalau yang si Dreamy Calming Cream ini kan isinya peppermint dan lavender gitu. Jadi fungsinya adalah untuk biasanya nih kalau anak-anak kalau habis makan, habis apa kalau belum kentut tuh kayaknya belum nyaman gitu ya. Kalau mau tidur gitu ya. Jadi biasanya ibunya nungguin, aduh kapan kentutnya ya, kapan buang anginnya ya gitu biar dia agak sedikit enakan kalau bobo. Nah, bisa pakai si Dreamy Calming Cream ini dan ini juga menjadi salah satu best sellernya Momami si sekarang gitu. Jadi memang benar ya gitu untuk anak itu harus diperhatikan skincare-nya karena bagaimanapun juga itu yang akan me, apa ya mempengaruhi ke depan masa depannya dia gitu istilahnya ya, terutama Ya, untuk yang dermatitis atopik. Aku pernah ngobrol sama dokter, katanya kalau dermatitis atopik itu adalah anak yang memang dia punya kecenderungan masalah di kulit dan iya, dengan masalah kulit itu ternyata bisa mempunyai potensi lebih besar untuk dia kena penyakit lainnya gitu. Let's say kayak betul. flu, kayak apa dan lain sebagainya. Jadi itu ngaruh dari kulit itu ternyata bisa sampai segitunya gitu, ngaruh ke yang lain gitu. Dan anaknya juga jadi rewel karena kan gatel, itchy gitu kan nggak nyaman gitu. Jadi sebenarnya kulit-kulit bayi ini tuh masih sensitif banget dan apalagi anak yang dermatitis atopik itu jaringan kulitnya tuh kayak nggak rapet. Jadi ketika mereka ketemu sama debu, kemudian kotoran langsung rash gitu, langsung merah-merah gitu. Makanya harus dipakein krim, lotion gitu badannya pakai baby bounce yogurt. Jadi kulitnya halus dan jaringannya tuh langsung rapet. Jadi kalau dirawat tuh jaringannya kembali sehat sempurna gitu. Oh, begitu. Aduh, udah seperti Bu Dokter ya Iya, saya menjelaskannya, jelas ngobrol sama banget. dokter. Tiap hari tiap hari tuh kerjanya tuh ngobrol-ngobrol tentang kulit anaknya sama dokter. Makanya aku optimis banget kalau Mami ini bisa diterima sama masyarakat besar karena aku pengen edukasiin kalau anak-anak yang bayi ini nggak boleh dicuekin gitu aja. Mereka harus dirawat apalagi yang kulitnya sensitif karena jaringan kulit itu harusnya begini tapi untuk anak bayi itu sensitif. Jadi kita harus kasih nutrisi jaringan kulitnya itu bagus, sehat. Betul sekali. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Vibiesta ini ya. Kenapa bayi sekarang kulitnya harus memiliki banyak perawatan? Mungkin itu juga ya. Kalau Ya. zaman dulu nih, bayi itu kan nggak pakai AC ya, Mam, gitu ya. Kalau Iya, zaman sekarang, begitu keluar cower udah AC, di rumah udah AC gitu ya istilahnya ya. Padahal dulu kita kalau lahir juga nggak pakai AC gitu ya. sebenarnya nggak bisa dibandingin karena mungkin kalau zaman dulu ya karena kulit kayak dermatitis atopi atau ini itu orang cuek aja atau kita aja sebelumnya Iya, kalau orang tua zaman dulu mungkin mereka pakainya cara yang berbeda dan mereka kebanyakan ya udahlah biarin aja nanti sembuh sendiri gitu sedangkan iya, kalau iya. sekarang kan kita banyak pengetahuan ada sosial media kita bisa berbagi gitu loh jadi orang tua zaman sekarang tuh harus lebih pinter jauh karena teknologi itu makin canggih sekarang kita mau ngasih tahu kalau ini ada produk yang bisa dipakai untuk anak bayi from head to toe gitu jadi jangan anak bayi rash terus dibiarin kalau aku sih ngeliat anakku rash nggak bisa dibiarin kasihan gitu rewel jadinya dan Betul, nggak betul cakep sekali. gitu Iya, nggak iya, cakep iya. kulit Nggak anak-anak cakep. ibunya di balik anak-anak kinclong itu ada ibunya yang bertanggung jawab yang bekerja
keras gitu. Benar, setuju banget. Karena kan Ya, setiap hari kan yang namanya ibu kan pengen videoin, pengen iya, fotoin gitu. Tapi kalau heeh. kulitnya merah-merah kan kesian juga ya gitu. Kulit kulit yang tidak kulit anak kita nggak sehat, orang pasti bilang ih mamanya nggak bisa ngurusin anak, udah gitu doang. Iya, bener. Itu term yang memang udah Nah, jadi cap ya. Aduh, kok kulitnya nggak bagus atau merah-merah atau ada masalah. Ini pasti ibunya nggak bisa nih ngerawat nih kayak. Sedih sih ya sebenarnya. anaknya nggak kinclong, waduh ini mamanya cuma ngurusin diri sendiri, anaknya nggak keurus. Betul sekali gitu ya. Jadi apa namanya? Memang kulit bayi itu kan sangat-sangat sensitif dan perlu perawatan, apalagi yang memang membutuhkan ekstra perawatan. Jadi memang harus ibunya yang sadar gitu ya bahwa perawatan kulit bayi itu penting banget gitu istilahnya. Ini tadi sudah dijawab nih ya. Sekarang kita coba mencari pertanyaan yang lain gitu. Aman nggak sih, Mam, pakai face cream buat newborn atau ada umur tertentu baru boleh pakai? Nah, ini juga term yang mungkin masih masih Ya, oh ya nah, ya kulit bayi harusnya ya udah digituin aja gitu ya. salah. Jadi gini, jadi waktu aku ngelahirin Rafa, itu aku berpikir seperti itu. Wah, anak bayi newborn nggak boleh pakai apa-apa, nggak boleh pakai lotion, nggak boleh pakai pelembab, nggak boleh pakai apa-apa. Itu adalah kesalahan besar ketika aku punya anak pertama. Nah, ketika punya anak kedua, aku jauh banyak lebih belajar dari dokter. Nggak bisa. Anak baru lahir itu ya harus dirawat karena mereka masih newborn gitu. Mika umur 2 bulan karena nggak aku rawat akhirnya rest. Satu muka itu keluar, Hmm, satu muka itu bernanah. Kau bayangin aduh, sedihnya hati aku seperti apa ketika sedih. melihat anakku lahir ganteng, umur 2 bulan, newborn ya, newborn tuh masih 2 bulan, bernanah rash gitu. Itu kenapa? Karena aku nggak pakein pelembab. Jadi kulit anak-anak ini sangat sensitif, apalagi yang dermatitis atopi, harusnya sehabis dimandiin, habis dicuci mukanya pakailah pelembab, pakai cutie facial cream, pakai Bonsi apa baby yogurt. Jadi mereka kulitnya langsung halus dan terjaga. Justru newborn semakin kecil bayi itu semakin harus dirawat karena kulitnya masih butuh pertolongan gitu, masih perlu perlindungan yang jauh lebih banyak daripada kita gitu. Betul Kalau menurut aku, sekali. anak aku langsung keluar Betul. kata pengen gitu harus pakai segala perawatan gitu. Iya. Jadi term yang kalau bayi nggak Ya, boleh pakai apa-apa itu mendingan sekarang agak sedikit dirubah, bayi harus dirawat ekstra gitu justru betul. karena kulit bayi. Karena dengan kena susu aja, Mams, itu kan susu Iya, kan ada kandungannya juga iya, kan. Kena kulitnya aja bisa bikin rash loh gitu ya kan. betul, betul. Sedelikat itu ternyata ya kulit Uh, bayi itu. betul. Jadi justru makin kecil tuh makin harus dirawat. Kalau menurut aku rawatlah kulit anak kita selagi dari dini ya, karena itu yang bikin bayi juga nggak rewel gitu kan. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Bagaimana sih Ah, biar kulit nggak iritasi? Soalnya baby aku setiap pakai bedak pasti kulitnya iritasi. oh, oke, Mas Abi jawab tuh. Nah, kalau untuk bedak nih ya, kan bedak ada dua macam, Mams. Bedak tabur sama bedak cair gitu. Memang bukan beberapa sih, dari dokter anak pun juga tidak menyarankan bedak Tuh, tabur karena ya, partikel kecilnya tuh bisa kehirup ke hidung, bisa masuk ke lubang kemaluan gitu kan. Jadi bener-bener eh, kayak kurang kurang direkomendasikan saja gitu. Memang ya. dulu waktu kita kecil saya pun juga mengalami sih bisa sampai tebel banget gitu Ya, ya dikasih zaman dulu bedak. kan begitu. Itu semua anak zaman dulu tebel kayak main lenong. Iya bener banget gitu. Kayaknya ibunya tuh puas banget kalau ngelihat anaknya itu putih gitu ya. Kayaknya bedaknya banyak banget gitu ya. Terus kena Padahal air, jiplak-jiplak ya. iya bener banget. Basah, kena air, habis mandi kan basah tuh langsung dikasih bedak. Bener banget. Nah, sekarang sudah ada solusinya sebenarnya dengan liquid tuck ini. Jadi bedak cair gitu, Mam. Bedak cair yang kalau punya Mami ini sudah hypoallergenic dan juga dermatologi tested, jadi cocok untuk kulit yang sensitif, kulit yang memang dia punya problem gitu ya. Karena dia udah anti alergi dan
diformulasikan itu menyerap langsung ke kulit. Jadi kalau biasanya pakai bedak cair kan masih ada putih-putihnya yang ngebekas, ini tuh enggak gitu. Jadi begitu langsung dipakaikan ke kulit, langsung resep banget gitu. Jadi Cuma ini yang buat wangi. lipat, ya buat lipatan-lipatan. Biasanya kan kalau anak bayi kan di bagian kaki gitu kan, pahanya kan ngelipet-ngelipet. Nah itu biasanya jadi sering rash gitu kan, Ya, karena tidak tidak apa ya, sirkulasi udaranya tuh nggak, kurang maksimal di situ sehingga bisa tumbuh bakteri. Dan ini tuh kan biasanya kalau anak kecil kan suka beruntusan ya gitu, karena ya, karena dia keringetan, dia terlalu terlalu ini di bedong, terlalu terlalu ketat banget gitu sehingga dia keringetan. Nah, itu kan jadi modal utama untuk biang keringat. Jadi fungsinya si bedak cair ini adalah untuk menyerap si keringat itu gitu, dan itu cepat banget resepnya dan tidak meninggalkan bekas putih-putih. Biasanya kan ada tuh bedak cair yang setelah dipakai tuh putih-putih gitu. Nah, ini tuh enggak langsung, dan baunya iya. pun juga seger Liquid gitu. talk kayak lotion gitu ya, Kayak lotion, bener. tidak Kayak lotion. berbekas. Jangan pakai bedak tabur ya, pakai liquid talknya mau mami aja. Ini benar-benar kayak lotion gitu. Tapi sih sebenarnya ini liquid talk. Aduh enak banget. Kayaknya aku Iya, akan langsung pakai mau mami juga deh. meresap. Kayaknya orang tua juga boleh pakai nih, soalnya wanginya itu bener-bener wangi baby banget, baby-baby yang bener-bener wangi banget, wangi Iya, banget. iya, iya, iya. Aku suka banget. Bener-bener. Suka banget sih. Pokoknya kalau kangen dengan Ah, nuansa kebabyan bisa pakai bedak ini gitu ya. suka banget nih, Lotion. udah pasti Benar, aman. karena betul sekali. Jadi tuh. Kalau eh, apa namanya, Mams masih pengen ngobrol karena waktu kita juga mungkin terbatas. Setelah ini kita selesai, tapi sebelum berpamitan nih ya, kira-kira Mams ada pesan-pesan nggak sih sebenarnya untuk mam yang lain di rumah gitu ya, dalam merawat kulit si kecil gitu? Ada mungkin tips atau apa gitu yang bisa dibagikan? Sebagai Oke. ibu baru, karena kan banyak ibu baru yang mungkin kaget juga ya gitu. Kenapa kulit anak gua tuh kayak Iya, gini, kok nggak aku kayak sih anak tetangga gitu. ya, kalau aku sih yang paling penting adalah sebagai seorang ibu kita kan bertanggung jawab nih atas kesehatan anak kita. Nah, kalau aku memang dari awal aku memutuskan untuk aku banyak belajar. Aku belajar pun itu baru anak yang kedua, baru aku mengerti ternyata kulit bayi itu sangat-sangat harus dirawat gitu. Jadi sejak lahirnya Mika, aku sadar kalau Mika ini sama Rafa ini kesehatan kulitnya adalah tanggung jawab saya. Jadi saya harus memilih produk yang tepat. Kenapa saya pilih Momami? Karena Momami ini dari head to toe itu semuanya lengkap yang saya perlukan untuk nikah. Ketika dia habis mandi dia pakai lotion, kemudian dia kalau misalnya kolik, kemudian dia masuk angin, ada semua di sini. Kemudian dia harus habis makan dia harus cuci muka, karena kenapa, kalau anak dermatitis atopi atau sensitif ini kena susu, kena makanan itu kotor, harus dicuci. Kemudian kalau harus dicuci, sehabis dicuci harus pakai pelembab wajah kayak gini, jadi semua yang aku butuhkan untuk merawat anak-anakku ini ada di Momami. Kenapa Momami? Karena bahan-bahannya alami, natural, hipoalergenik, kemudian pH-nya itu apa? Ada pH-nya itu 5,5 ya Mas ya, sesuai Betul. dengan yang terbaik untuk kulit bayi. Jadi semua yang anak-anakku butuhkan, anak-anakku ini dua-duanya dermatitis atopi ya, sensitif kulitnya. Jadi semua yang anak-anakku butuhkan ada di Momami, dan itulah kenapa kalau banyak yang tanya, kok Rafa sama Mika ini kinclong banget ya, glowing Iya, banget ya. Apalagi kalau itulah. ya kalau misalnya kumpul-kumpul dulu sebelum pandemi, oh orang bilang, oh ini anak orang berduit nih makanya kinclong. Oh bukan gitu. Banyak juga misalnya yang orang tuanya mampu tapi nggak kinclong, anaknya banyak. Tapi kenapa yang mereka kinclong? Karena mereka dirawat sebenarnya. Jadi kulit Betul. jadi kulit anak-anakku ini bukan dari lahir dikasih begitu, enggak gitu, tapi karena dirawat makanya bisa glowing dua-duanya, makanya bisa mulus. Iya, mungkin mungkin orang pada bilang gini, ah pantesan bapak ibunya itu udah kinclong, uh, anaknya kinclong uh, juga gitu ya. Kinclong Enggak. semua orang kinclong itu karena dirawat, ibunya dirawat, bapaknya dirawat, anak-anak itu juga harus lebih dirawat. Makanya saya pilih Momami karena menurut saya bayi-bayi ini, anak-anak ini kulitnya harus dirawat. Dan sampai detik ini anak-anakku habis mandi semuanya
pakai pelembab, semuanya pakai produk-produk Momami. Makanya nggak ada Betul. untuk fresh atau apa gitu. Karena kalau di foto dan video kinclong, mukanya glowing. Betul, betul, betul. Jadi itu bukan turunan ya, Mam. Itu hasil dari Bukan. perawatan ya. Jadi Oh, kenapa? tolong dihempaskan bahwa oh ya orang tuanya cakep, anaknya juga cakep gitu. Belum tentu ya. Buktinya tadi Mika juga mengalami rash di bulan Betul. kedua gitu istilahnya. Jadi jangan kehilangan harapan intinya gitu. Biasanya kan, aduh ya udahlah orang tuanya juga jelek, anaknya juga jelek. No, Ah, jangan gitu. Masa depan anak ada di tangan ibunya gitu ya. Kalau dia ada bekas-bekas luka, bekas-bekas bopeng, kan nanti ketika dia udah dewasa kan kesian juga kalau nanti dibully teman-temannya ya gitu. Jadi memang perawatan harus dari bayi harus. gitu. Nah, sama kalau misalnya pakai Bouncy Baby Yogurt ini ya, kenapa anak itu perlu pakai pelembab? Karena kalau misalnya anak-anak digigit nyamuk, kemudian luka atau jatuh kan anak-anak kita sering jatuh, kena digigit nyamuk, digigit serangga, itu kan berbekas. Tapi kalau kita rawat setiap kulitnya, dipakein pelembab, dinyuciin terus itu lama-lama cepat hilang bekas-bekas. Makanya aku bilang si Rafa ini sering banget digigit nyamuk misalnya. Terus temennya juga digigitnya pada hari yang sama. Tapi ketika ketemu lagi si Rafa udah mulus, temennya masih ada banyak bekas. Kenapa? Karena Rafa selalu aku kasih nutrisi, dikasih pelembab, dikasih baby yogurt ini, dikasih krim, habis mandi dikasih. Makanya jadi bekas-bekasnya pun cepat hilang karena di kulit. Betul. Betul. Ya ini kan ada kandungan aloe vera yang tadi seperti aku bilang memperbaiki jaringan kulit karena memang lidah buaya itu kan fungsinya untuk memperbaiki jaringan kulit. Jadi kayak gigitan nyamuk, bekas-bekas tuh bisa memang di recovery oleh si pelembab ini. Jadi sungguh pilihan yang tepat sekali. Mami, aku sangat-sangat apa ya? Akan bikin live sendiri mungkin ngobrol tentang mami ini kalau Mas lagi sibuk karena aku pengen banget mengedukasi orang tua ibu-ibu untuk kesehatan kulit anak-anaknya. Betul sekali, karena itu adalah sekali lagi tanggung jawab ibunya, bukan tanggung siapa-siapa gitu, tapi tanggung jawab ibunya. Kalau kulit anaknya mulus, kenyal, sehat, yang penting kulit tuh bukan bersih ya, tapi sehat ya, Mam ya. Jadi tolong dibedakan, bukan cuma bersih tapi sehat gitu. Jadi kulit sehat itu adalah impian dari semua orang tua dan tentunya bangga menjadi ibunya karena bisa merawat anaknya dengan baik. Seperti juga Mom Sandra Dewi yang ketika sharing di sosial media itu kayaknya aduh mau dong punya anak seperti punyanya Sandra ini gitu. Bahkan mungkin yang hamil sampai elus-elus perut gitu ya. Aduh pengen banget punya anak seperti anaknya Sandra ini kayaknya sehat, happy gitu ya. Itu adalah impian dari semua ibu gitu istilahnya. Iya nggak sih, Mam? Pasti semuanya pada bilang, bener, bener tuh, bener tuh, bener tuh, gitu ya. Iya, karena sebenarnya itu semua anak-anaknya dirawat ya, bukan bukan jatuhnya begitu aja, tapi semua dirawat itu kulitnya, makanya kelihatan glowing dan kelihatannya happy gitu, karena dirawat semuanya. Betul, karena healthy skin, happy baby. Yes. Selanjutnya, happy mom, ya kan? Healthy Yeah. skin, happy baby, happy mom. Karena mamanya jadi lebih seneng aja gitu setiap hari. Iya, bersyukur anaknya sehat kan kulitnya. Kalau misalnya bayangin sampai sekarang dia rest itu, aduh, aku stres banget pasti. Pastinya. Baiklah kalau gitu. Thank you banget, Mam. Sudah ngobrol-ngobrol dengan Momami dan juga ketemu dengan Masih banyak Mams yang ada di rumah. ya. Masih banyak sebenarnya yang kita Eh, pengen share gitu ya. Tetapi ya Mom Sandra juga punya kesibukan yang lain nih. Mungkin sudah waktunya mau makan siang. Mungkin Mika udah mulai bangun mau susu gitu ya. Jadi thank you banget. Pokoknya intinya eh, karena Mom Sandra ini sudah percaya dengan Momami, Moms yang di rumah juga mungkin tertarik untuk mencoba 8 varian. Tadi kan ada beberapa varian yang sudah disebutkan, tapi sebenarnya ada 8 varian yang bisa merawat kulit bayi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi bukan cuman ibunya saja, tapi juga untuk si baby gitu. Nanti kita Jadi kapan-kapan kita bikin live lagi ngobrol tentang kesehatan kulit bayi ya Mas ya. boleh, Nanti kita boleh akan banget. apa? Aku juga ajak Mas Abi untuk bikin giveaway, live kayak gini juga ngobrol-ngobrol, jawab pertanyaan juga. Nanti aku yang Mau akan banget.
Mau Nanti kita banget. Nanti lagi, nanti kita undang Dokter yes. Edwin deh gitu untuk Kita, bergabung juga. Jadi kan oh, yes, Insta yes, Live kan bisa bertiga tuh. Kita bisa ngobrol dengan Dokter Edwin juga tuh, dokter kesayangan Mom Sandra nih. sahabat aku juga. Oke. Gitu. Thank you banget atas waktunya dan semoga aja sehat selalu. Happy Iya. Valentine's dan juga Kongsi Choi. Besok kan mau ngerayain Imlek gitu ya. Sehat Yes. selalu. Salam buat Harvey dan juga Mika dan Rafa Thank you, tentunya. Mas. Salam Mami. Thank you. Bye.